salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelita Injiliani Ambuliling. Saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu yang saya sebut dengan hormat Enci Aprilia Widya Mande, SH, SSMH. Pada video ini saya akan memaparkan tentang Pancasila sebagai sistem etika. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, etika konsep Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, dan deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, artinya mempelajari tentang pembuatan manusia itu baik atau buruk. Beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, satria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, dan sebagainya. Bentuk etika, yaitu yang pertama etika teologis. Merupakan teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawan dengan kewajiban. Seorang yang memungkinkan berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tinggi. Akan tetapi, hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Yang kedua, etika deontologis, yaitu teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan, dan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Etika Pancasila itu lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan, meskipun corak kedua mainstream yang lain, deontologis dan teologis, termuat pula dalamnya. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral yang melanda kehidupan masyarakat, terutama generasi muda, sehingga membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Contoh-contoh dekadensi moral antara lain penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menipisnya rasa kejujuran, tawuran di kalangan para pelajar, dan yang kedua, korupsi akan bersimar merajalela karena para penyelenggara negara tidak memiliki rambu-rambu normatif dalam menjalankan tugasnya. Ketika seorang menjadi pejabat dan mempunyai peluang untuk melakukan tindakan buruk atau korupsi, maka hal tersebut dapat terjadi pada siapa saja. Yang ketiga, kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Hal tersebut terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Argumen tentang tentangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tentangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tentangan terhadap etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, tentangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggara negara. Dan yang ketiga, tentangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia, kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Demikian video saya mengenai Pancasila sebagai sistem etika. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penggunaan kata. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengajak teman-teman untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Di universitas kami
memiliki beberapa fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Keperawatan. UNPI memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Selain itu, UNPI memiliki biaya kuliah yang terjangkau, ada juga beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, dan memiliki dosen yang profesional dan ahli di bidangnya. Nah, tunggu apa lagi? Untuk teman-teman yang masih bingung mau kuliah di mana, ayo bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk info yang lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada pada brosur.